Halo, selamat datang kembali di channel Hariware. Kami senang Anda kembali di sini, dan kita akan berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat Anda terkagum. Kali ini kita akan membahas mengenai tempat yang paling mengerikan di lautan. Lautan dunia begitu kurang dieksplorasi, sehingga jika kita menyelam lebih dari 3.500 meter, ada kemungkinan besar untuk menemukan spesies baru yang belum dikenal oleh sains. Dan tentunya, kemungkinan besar juga kita akan menemukan puing-puing peradaban dunia. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-rata lautan sekitar 3,7 km, dan karena cahaya hanya bisa menembus hingga kedalaman 100 meter saja, maka kegelapan menguasai kedalaman laut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar dari bumi yang kita ketahui tentunya tertutup oleh air. Berarti sebagian besar bumi berada dalam kegelapan total. Air di lautan mencakup hampir 96% air di bumi. Jika air tawar tersebut mengalir ke laut, maka permukaan laut hanya bertambah sekitar 1,2 meter. Dan menurut sains, 90% dari semua kehidupan di bumi hidup di air. Artinya kita yang hidup di darat termasuk minoritas yang sangat kecil. Tentunya, bagian air tawar dibandingkan dengan air laut sangatlah kecil. Sehingga, misteri apa yang tersembunyi di kedalaman lautan tersebut? Semakin dalam manusia menyelam, maka akan semakin aneh keadaan terlihat di dalam lautan itu. Dan tahukah kita? Dan sebenarnya apa yang terjadi di tempat-tempat terdalam lautan di bumi tersebut? Untuk saat ini, manusia belum tahu sepenuhnya mengenai hal itu. Dikarenakan kurangnya cahaya dan tekanan yang ekstrim, membuat bagian lautan ini sangat sulit untuk dijelajahi. Kedalaman lautan yang sangat dalam untuk mengetahui bagaimana dasar lautan terlihat, dan apa yang terjadi di sana, dan apa saja yang ditemukan di tempat-tempat terdalam di lautan tersebut. Sekitar 40 meter ada kedalaman maksimum bagi kolektor mutiara yang menyelam tanpa peralatan scuba diving. Mereka melakukannya dengan menahan nafas. Lebih daripada itu, tekanan air yang meningkat memaksa udara keluar dari paru-paru. Itulah sebabnya ini adalah kedalaman maksimum bagi penyelam permukaan untuk hanya sekedar scuba diving. Sekitar 200 meter, 90% dari semua kehidupan air ada di lapisan lautan dunia hingga kedalaman 200 meter. Karena cahaya masih bisa menembus air tersebut. Ini menciptakan kondisi fitoplankton untuk tumbuh. Biomasa yang luas memberi makan krustasea kecil yang pada gilirannya menjadi makanan bagi ikan dan mamalia besar seperti paus. Saat kita menyelam lebih dalam lagi, cahaya semakin berkurang dan kehidupan semakin sedikit. Dan kita memasuki zona senja, yaitu sekitar 332 meter, yang merupakan rekor penyelaman dalam dengan peralatan scuba diver. Dan tidak ada yang mampu menyelam lebih dalam tanpa menggunakan bathyscaphe. Dan hanya sekitar 565 meter adalah kedalaman penyelaman maksimum yang tercatat dari penguin kaisar. Sekitar 1000 meter, ini adalah akhir dari zona senja. Ada kurang dari 1% sinar matahari. Tetapi penghuni belajar untuk memancarkan cahaya mereka sendiri. Mereka menggunakan reaksi kimia bioluminescence untuk menarik mangsa atau menghalau predator. Dan hingga kedalaman 1000 meter juga hidup sejenis ubur-ubur. Mereka hidup dalam koloni yang mengelilingi sebuah tabung panjang yang berfungsi sebagai sistem pencernaan bersama mereka. Sekitar 1027 meter adalah rekor penyelaman kapal selam militer. Artinya, kapal selam terdalam hanya bisa maksimal hanya sekitar 1000 meter. Dan lebih dalam daripada itu, memasuki zona tengah malam, di mana kegelapan total menguasai lautan. Sumber makanan sangat langka, dan kehidupan laut sangat sedikit. Sebagian besar hewan tidak berburu secara aktif.
tetapi melayang dan mengumpulkan salju laut, yaitu partikel mikro dari sisa ikan mati, kotoran tanaman, kotoran, dan pasir. Lebih dalam lagi, sekitar 2.200 meter adalah kedalaman tempat gurita raksasa dan paus sperma raksasa, bahkan terkadang bertarung dalam pertempuran mematikan di kedalaman itu. Kita juga dapat menemukan ikan pemancing dengan sirip bercahaya untuk memancing ikan lain sebagai mangsa. Umpan bercahaya itu terlihat seperti makanan yang lezat, padahal sebenarnya hanya luminescence yang berasal dari bakteri simbiotik. Dan lebih jauh, sekitar 6.100 meter, adalah kedalaman di mana kabel internet lintas benua diletakkan di dasar laut. Lebih dari 90% lautan memiliki kedalaman sekitar 6.000 meter. Ini dianggap sebagai dasar laut yang bersyarat, namun ada banyak tempat di mana lautan tenggelam di bawah dasarnya sendiri. Dan lebih jauh dalam lagi, salah satu dasar laut yang paling dalam yaitu Palung Mariana, yang berada di perbatasan dua lempeng litosfer. Ini terbentuk karena subduksi, tenggelamnya satu lempeng di bawah yang lain, dan lempeng Pasifik di bawah lempeng Filipina. Dan palung ini terbentuk dalam bentuknya yang sekarang, yang relatif baru, yaitu sekitar 180 juta tahun yang lalu menurut sains. Dan pada saat itu, mamalia pertama sudah ada di darat. Palung Mariana bukanlah lubang di dasar laut, melainkan formasi besar sepanjang 2.542 km. Lebih dari 5 kali panjang Grand Canyon yang terkenal di Amerika Serikat. Palung ini juga relatif sempit, dengan lebar rata-rata sekitar 70 km. Dengan ukuran seperti itu, tidak mengherankan bahwa ada beberapa tempat terdalam yang lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan laut. Challenger Abyss adalah yang paling terkenal, terletak di bagian barat daya Palung, 340 km dari Pulau Guam. Menurut berbagai data, kedalaman maksimumnya berkisar antara 10.000 meter hingga 11.000 meter di bawah permukaan laut. Tempat terdalam kedua di lautan juga berada di Palung Mariana. Ini adalah Sirena Abyss, 200 km di sebelah timur Challenger Abyss. Kedalaman maksimumnya sedikit lebih rendah, yaitu 10.800 meter. Dan menariknya, tempat terdalam bukanlah tempat terdekat ke pusat bumi. Palung Mariana memiliki lingkungan khusus dengan beberapa variasi dramatis dalam kondisi. Seperti di bagian paling atasnya, pada kedalaman hanya 414 meter, terdapat gunung berapi Daikoku. Dan juga terdapat fenomena langka, yaitu danau belerang cair murni di bawah air. Zat hitam itu mendidih pada suhu 187 derajat Celcius. Dan selain itu, ada tempat yang bahkan lebih menakjubkan yang disebut sebagai Black Smokers. Ini adalah mata air hidrotermal pada kedalaman sekitar 1.600 meter yang menyemburkan air yang sangat bermineral di bawah tekanan ratusan atmosfer, dengan suhu hingga 450 derajat Celcius. Menurut hipotesis, 1 miliar tahun yang lalu, Black Smokers menjadi tempat lahirnya kehidupan di lautan. Mengenai keberadaan kehidupan di Palung Mariana, para ilmuwan lama percaya bahwa kehidupan hanya mungkin ada di kedalaman yang relatif dangkal. Tekanan tinggi di dasar tempat yang bernama Challenger Abyss dan suhu sekitar 1 derajat dianggap sebagai kondisi yang tidak bersahabat bagi kehidupan apapun. Namun, ekspedisi berawak pertama membuktikan sebaliknya. 2 orang Amerika yang bernama Jacques Piccard dan Don Walsh adalah orang yang pertama mengunjungi Challenger Abyss pada tahun 1960. Mereka turun ke kedalaman 10.900 meter dalam 5 jam dengan bathyscaphe. Pada tanda ini, para penjelajah menghabiskan 20 menit dan hampir tidak melihat apapun karena awan lumpur yang diangkat oleh peralatan tersebut. Namun, mereka melihat ikan datar dalam sorotan lampu pencarian. Tentunya ini adalah sensasi ilmiah bahwa mereka menemukan tanda-tanda kehidupan di kedalaman tersebut. Namun, penampakan ikan itu sendiri tidaklah konklusif, dan komunitas ilmiah harus menunggu bertahun-tahun untuk ekspedisi berikutnya. Penelitian berakhir pada 24 Maret 1995
Pada hari itu, sebuah probe Jepang bernama Kaiko diturunkan ke kedalaman maksimum depresi yang mencatat level 10.900 meter. Dan probe itu juga membawa sampel lumpur di mana para ilmuwan menemukan makhluk hidup mikroskopis. Foraminifera adalah organisme bersel tunggal dengan kerangka mineral. Dan pada bulan Juli 2011, ekspedisi penelitian lain menggunakan model khusus drop cams yang dilengkapi dengan kamera video digital dan lampu kilat yang kuat untuk menjelajahi tempat-tempat terdalam di lautan. Penemuan yang paling mengesankan adalah foraminifera tersebut yang memiliki ukuran raksasa yang sangat besar untuk organisme bersel tunggal, berukuran lebih dari 10 cm. Ekspedisi berikutnya dilakukan pada tahun 2012 oleh pembuat film Hollywood James Cameron di kendaraan berawak 1 orang, yaitu Deep Sea Challenger. Kemudian para ilmuwan menemukan sekitar 200 spesies invertebrata dalam sampel tanah yang dibawa kembali. Akhirnya, pada bulan Desember 2014, ekspedisi lain mencapai kedalaman 8.145 meter dan menemukan organisme multiselular kompleks, dan para ilmuwan menemukan ikan yang belum pernah dikenal sebelumnya yang terlihat seperti snailfish. Ikan ini dianggap sebagai pemegang rekor untuk kedalaman laut dan tidak ada ikan lain di sana kecuali snailfish. Kabar baiknya adalah bahwa spesies tersebut tidak memiliki musuh alami pada kedalaman ini. Di sisi lain, Palung Puerto Rico terletak di perbatasan antara Laut Karibia dan Samudra Atlantik di lokasi cekungan geologis. Ini adalah depresi terdalam di Atlantik. Titik terendahnya berada di kedalaman 8.376 meter. Disebut sebagai kedalaman Milwaukee. Dinamai sesuai kapal Angkatan Laut Amerika Serikat Milwaukee, kapal yang pertama kali menemukannya. Penemuan geografis terkenal ini dibuat pada tahun 1939, tetapi kedalaman pastinya tidak diukur hingga tahun 2018. Kedalaman ini ditemukan oleh peralatan canggih, Kongsberg EM-124 multibeam sonar. Kemudian seorang mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang pensiun yang beralih menjadi investor ekuitas swasta, Victor Vascovo, menyelesaikan penyelaman berawak pertama ke Palung Puerto Rico, titik terdalam di Samudra Atlantik, pada 19 Desember 2018. Seperti banyak tempat dalam yang lain yang ada di lautan, ini adalah tempat yang sangat geologis. Aktivitas seismik telah menyebabkan konsekuensi bencana bagi pulau-pulau lain, terutama Pulau Puerto Rico. Seperti pada halnya 11 Oktober 1918, akibat gempa berkekuatan 7, gelombang tsunami menghantam pantai barat pulau, lebih dari 100 orang tewas, dan kerusakan mencapai puluhan juta dolar. Di sisi lain, Palung Kermadec di Samudra Pasifik. Ini adalah palung yang sangat besar di Pasifik seperti Palung Mariana di Atlantik. Palung ini terletak di kaki timur Kepulauan Kermadec dan terhubung di Pulau Tonga di utara. Panjangnya sekitar 1.200 km. Ditemukan pada tahun 1889 oleh ekspedisi kapal Inggris Penguin. Kedalamannya juga hanya sedikit lebih rendah dari Palung Mariana, yaitu 10.000 meter. Palung ini menarik dengan spesies hewan spesifik yang ditemukan oleh ekspedisi penelitian. Sekitar tahun 2012, ditemukan Amphipods Alisella gigantea di dasar palung ini. Ukurannya membingungkan para ilmuwan. Memiliki panjang sekitar 34 cm. Sementara sebagian besar krustasea yang ditemukan di tempat lain jauh lebih kecil, hanya sekitar 2 cm. Ini sekitar berukuran 10 kali lipat dari krustasea biasa. Ukuran raksasa ini merupakan paradoks yang dihasilkan dari kondisi kehidupan ekstrim pada kedalaman yang besar. Kita bisa membayangkan makhluk lain jika tinggal di kedalaman tersebut, bahkan bisa memiliki tubuh sekitar 10 kali lipat dari ukuran normal makhluk biasa. Sehingga,
Krustasia tersebut merupakan spesies biologis khusus yang dikenal sebagai Laparis kermadescensis. Ini adalah ikan terdalam kedua dengan kisaran kedalaman yang sangat sempit, dari 6.000 hingga 7.000 meter. Penemuan ikan mutiara di palung Kermadec tersebut menimbulkan sensasi. Ikan ini ditemukan pada kedalaman 8.000 meter. Dan ini adalah penemuan yang tidak biasa, karena ikan mutiara hidup jauh lebih dekat ke permukaan, sekitar kedalaman 1.800 hingga hanya 2.000 meter. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana makhluk ini bisa mencapai kedalaman 8.000 meter, dan merupakan kedalaman yang ekstrim dan bertahan hidup dan masih belum bisa dijelaskan. Tentunya, ini hanya sebagian kecil dari penjelajahan tempat-tempat terdalam di lautan. Seiring berkembangnya teknologi pada saat ini, tentunya semakin banyak penyelaman yang dilakukan. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta yang menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.